Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam, ada reaksi yang berlangsung dengan cepat, dan ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Nah, cepat dan lambatnya suatu reaksi kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi pereaksi, luas permukaan pereaksi, suhu sistem, tekanan dan volume sistem, serta penggunaan katalis. Nah, sehubungan dengan proses yang terjadi dalam suatu reaksi kimia, maka ada satu hal penting yang harus dipelajari sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Nah, kedua hal ini perlu kita pelajari untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu reaksi kimia. Nah, kita bahas terlebih dahulu tentang teori tumbukan. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun dengan molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat bereaksinya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Nah, jawabannya adalah tidak. Tumbukan yang akan menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif saja. Nah, tumbukan efektif ini harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya harus tepat dan energinya harus cukup. Nah, misalnya terdapat reaksi A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Terkait dengan tumbukan, ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Nah, pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah, dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan hanya terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan molekul B2 lainnya. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif karena posisi tumbukannya tidak tepat dan reaksinya tidak berlangsung. Nah, akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, berikutnya perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Di dalam sistemnya, A2 dan B2 bergerak ke segala arah, namun molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2. Nah, sehingga tidak terjadi tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang ketiga, dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi atau dengan bahasa sederhana energinya tidak cukup. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan efektif dan reaksi tidak berlangsung. Akibatnya tidak terbentuk molekul AB. Nah, ilustrasi yang berikutnya, di dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan dengan arah atau posisi yang tepat serta dengan energi yang cukup. Nah, maka tumbukan yang terjadi merupakan tumbukan efektif sehingga reaksinya dapat berlangsung dan menghasilkan molekul AB. Berikutnya kita akan membahas tentang energi aktivasi. Nah, apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi pengaktifan atau energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan energi aktivasi untuk reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, dalam suatu reaksi terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan awal atau prereaksi, kemudian keadaan transisi yang berada di puncak, dan keadaan akhir atau hasil reaksi. Nah, keadaan transisi disebut juga dengan kompleks teraktivasi, di mana pada keadaan ini ikatan baru sudah terbentuk namun ikatan lama belum putus. Nah, keadaan ini hanya berlangsung sesaat dan tidak stabil. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat bahwa besarnya energi aktivasi adalah selisih energi dari keadaan awal ke keadaan transisi.
Nah, berikutnya, keadaan transisi selalu mempunyai energi yang lebih tinggi daripada keadaan awal dan akhir. Sedangkan energi keadaan awal dapat lebih tinggi atau dapat lebih rendah daripada energi keadaan akhirnya. Bila keadaan awal lebih tinggi energinya, reaksi menghasilkan kalor atau disebut dengan reaksi eksoterm yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui grafik berikut ini. Nah, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana tingkat energi awalnya lebih rendah daripada energi akhirnya, maka reaksi yang berlangsung merupakan reaksi endotherm yang energi aktivasinya dapat digambarkan melalui diagram berikut ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bahasan pokok, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita bahas faktor pertama terlebih dahulu, yaitu pengaruh konsentrasi. Nah, dalam hal ini, makin besar konsentrasi dari reaksi, maka makin cepat laju reaksinya. Supaya lebih jelas, perhatikan ilustrasi reaksi A dan B pada dua gambar berikut ini. Pada gambar pertama, zat A dan B yang direaksikan masing-masing berkonsentrasi 3 molar, sedangkan pada gambar yang kedua, zat A dan B yang bereaksi masing-masing sebanyak 7 molar. Nah, dari kedua kondisi ini, reaksi yang berlangsung dengan laju lebih cepat adalah reaksi yang kedua, karena konsentrasi dari zat-zat pereaksinya lebih besar. Nah, dalam hal ini, jika konsentrasi pereaksi makin besar, pereaksi akan mengandung jumlah partikel yang semakin banyak sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar dan kemungkinan terjadinya reaksi lebih besar. Kita lanjut ke faktor yang kedua, yaitu pengaruh luas permukaan. Nah, sebagai contoh, kita perhatikan terlebih dahulu ilustrasi reaksi HCl dengan logam magnesium pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, 1 molar HCl direaksikan dengan 1 gram lempeng magnesium, dan pada gambar kedua, 1 molar HCl direaksikan dengan 1 gram lempeng magnesium, tetapi lempeng magnesiumnya kita potong-potong lebih kecil. Nah, pemotongan ini mengakibatkan luas permukaan logam magnesium yang dapat bertumbukan secara efektif lebih banyak, sehingga laju reaksinya semakin besar. Nah, dalam hal ini, semakin luas permukaan bidang sentuh zat, kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak, sehingga semakin besar laju reaksinya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam jumlah massa yang sama, semakin kecil ukuran zat-zat pereaksinya, maka permukaan bidang sentuh zatnya akan semakin luas. Sehingga apabila terdapat zat padat dengan bentuk serbuk, butiran dan bongkahan dengan massa yang sama, maka luas permukaan bidang sentuh serbuk paling besar dibandingkan dengan yang lainnya, dan luas bidang sentuh bongkahan paling kecil. Faktor berikutnya adalah pengaruh suhu. Nah, perhatikan ilustrasi reaksi zat A dan B pada dua gambar berikut ini. Pada gambar pertama, zat A dan B direaksikan pada suhu ruangan tanpa pemanasan, dan pada gambar kedua, zat A dan B direaksikan dalam sistem yang dipanaskan. Nah, dari kedua kondisi ini, reaksi dengan sistem dipanaskan seperti pada gambar kedua akan berlangsung lebih cepat. Nah, hal ini disebabkan karena jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikelnya akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan, yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Faktor berikutnya adalah pengaruh tekanan dan volume. Tekanan dan volume adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Dalam suatu sistem tertutup, bila tekanan diperbesar, maka artinya volume diperkecil. Dan sebaliknya, jika tekanan sistemnya kita perkecil, maka artinya volume sistemnya diperbesar. Nah, jika tekanan sistem dinaikkan atau volume diperkecil, maka jarak antar partikel pereaksi akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar dan laju reaksinya akan bertambah. Nah, maka dari ilustrasi reaksi A dan B pada kondisi pertama dan kedua, reaksi yang akan berlangsung lebih cepat adalah reaksi pada ilustrasi yang kedua. Yang terakhir adalah faktor penggunaan katalis. Nah, apa yang dimaksud dengan katalis?
Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Katalis memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah katalis tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Kemudian katalis tidak memulai suatu reaksi tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Katalis hanya bereaksi efektif pada suhu optimum. Suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zat lain yang disebut dengan promotor. Hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Katalis dalam senyawa organik disebut enzim. Dan yang terakhir, terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi, sehingga katalis itu disebut dengan katalis negatif atau inhibitor. Lalu bagaimana cara katalis mempercepat laju reaksi? Nah, katalis membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat untuk berlangsung. Nah, berikut ini adalah grafik yang menunjukkan perbedaan energi aktivasi dari suatu reaksi yang tanpa katalis dengan yang menggunakan katalis. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa energi aktivasi reaksi tanpa menggunakan katalis bernilai lebih besar dan reaksinya berlangsung dalam satu tahap. Sedangkan ketika menggunakan katalis, reaksi berlangsung dengan mekanisme lain, yaitu melalui reaksi dua tahap, yang dapat kita ketahui dari adanya dua puncak keadaan transisi. Nah, energi aktivasi dari reaksi yang berlangsung dua tahap ini ternyata lebih rendah, yang artinya reaksi akan lebih mudah dan lebih cepat untuk berlangsung.